Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro, ini laptop tuh udah nyala. Lihat videonya gak di channel YouTube gua? Ini baru install ulang apa enggak ya? Karena drivernya enggak ini nih, enggak, ada beberapa yang enggak keinstall. Terus baterainya juga gua udah nyoba semalam pagi sih. Itu 2 jam 3 jam enggak ngisi-ngisi baterainya. Terus sama baterai CMOS yang kecil BIOS itu enggak ngisi juga settingannya. Tuh. Ini driver yang nggak bisa diinstal, terus touchpadnya sama speakernya nggak bisa ya. Ntar gue coba pakai ya Windows 11 yang gue ada di SSD NVMe sistem operasinya Windows 11. Ntar gue matiin dulu. Nah, coba bootable-nya di bootable dari dulu bentar. Oke, lanjut. Kadang dicoloknya langsung nyala, kadang enggak. Nyengkutkan power. F12 ya. Power F12. Iya F12. Nah, ini F12 ya, tinggal gue booting. Itu ya, ini alat indikator. Bisa kayak booting. Kalau bisa berhasil. Kalau drivernya lengkap di Windows 11 berarti instalannya drivernya belum lengkap atau kena virus atau semacam. Ini baca. Masukin BIOS dulu aja kali ya. Nggak ada sama sekali. Nggak ada, aku pakai harddisk aja deh. Minus harddisk. Jangan yang eksternal, jangan pakai gini. Kayak gitu udah aja. Kayak nggak jadi jalan-jalan. Nanti gue lanjutin lagi. Cabut baterai, cabut adapter, mati langsung. Kayak gitu aja. Lanjutnya gue pakai harddisk eksternal. Nyobain Windowsnya. Windows 10 atau Windows 11 gitu. Intinya bisa buat ini. Tuh, langsung coloknya langsung nyala tuh. Nggak ada tombol apa-apa. Nah, ini. Gue F1 aja. Balik lagi. Oh. Ya udah. Gue reset dah. Oke. Lama loading. Lama kali. Nggak bisa touchpadnya. Shutdown aja langsung. Nggak shutdown aja. Di start aja lah. Tambah F12. Oke. Kalau nggak bisa, nggak bisa. Ya, tinggal ke F12 aja.
Ya kita tekan tombol F12 buat booting ke boot order. Oke, F12. Nah ini kan USB storage satu aja. Ada booting harddisk ya nih? Booting harddisk. Oh iya, booting harddisk ya. Harddisk 6. Kalau dia berhasil booting Windows 10, speakernya nggak kedengar, nggak bunyi, terus juga eh, touchpadnya nggak berfungsi, berarti fix, bukan drivernya. Sebenarnya ada yang lebih parah lagi, chipset aja, chipset controller buat yang kayak sound, suara, terus wifi, touchpad itu sering banget kena. Ini lagi baca dulu prosesnya. Nah ini, oh, lanjut. Saya loading aja. Si loading ya, si proses. Lama banget prosesnya. Lama banget. Oh lama kali, pos dulu aja. Masuk ya, lama banget loadingnya. Si pakai harddisk dan RAM cuma 4 GB Pager, kecuali SSD SATA, bukan HDD SATA. Oke, tunggu. Nah, oh ini save mode.
tetap nggak bisa, kayaknya mouse bisa ya. Di save mode taruh lagi loading, bar startnya belum, ya udah ke Windows normal dulu. Start start lagi. Nah, tunggu ya, start lagi, udah lama. Penting ini karena baterainya ya, nggak bener-bener nggak ngisi sama sekali. Loading, astaga, gue lupa. Settingnya lupa pilih, buat ordernya gue lupa pilih. Ya sudah, terulang lagi. Start. Lama banget. Oh jangan, ayo cepetan. 12. So F12 buat put optionnya. Cing bangsat itu sih. Udah, coba loading. Lama kali loadingnya.
Welcome to our channel. Agama Buddha didasarkan pada kehidupan dan ajaran seorang manusia spiritualis yang dikenal sebagai Buddha. Pertanyaannya, siapakah Buddha itu? Coba. Kita mungkin akan mendengar dengan sejumlah patung laki-laki bertubuh lambung yang populer di berbagai belahan dunia. Namun penting untuk diketahui, gambaran standar patung Buddha hari ini ternyata berasal dari biksu Tiongkok abad ke-10. Sebab pada awalnya, ajaran agama Buddha tidak pernah bermaksud mendirikan patung. Bahkan dapat dikatakan patung Buddha pada akhirnya hadir akibat asimilasi budaya Helenisme dari bangsa Yunani. Jadi, siapa itu Buddha? Jawabannya akan kita temukan ketika pembahasan berikut mundur hingga abad ke-5 atau 6 sebelum Masehi. Menemui seorang guru spiritual bernama Siddhartha Gautama. Masih nggak bisa juga ya. Sebelum terlalu jauh, mari untuk membuat pembahasan ini terstruktur dengan mengetahui asumsi tidak tentang bagaimana alam semesta bekerja. Pada dasarnya ini tidak sesederhana. Nggak bisa, sama aja nggak bisa juga. Tidak hanya tentang pemahaman umum, nggak bisa juga sama. tentang siapa Buddha, dari mana ia berasal. Baterai udah fix, nggak ngisi-ngisi nih, udah setengah jam lebih. Tapi di kata baterainya nih nggak bisa dicabut, adapter langsung mati laptopnya. Bukan nama pribadi. Bersumber dari laman history, sebagai pendiri agama, Buddha dianggap sebagai makhluk yang luar biasa, tetapi bukan dewa. Kata Buddha sendiri berarti tercerahkan. Sementara itu, umat Buddha menganut konsep karma alias hukum sebab akibat, serta reinkarnasi atau siklus akhirat kembali yang berkelanjutan. Buddha merepresentasikan alam semesta seperti Dharma Cakra, yakni ajaran kebenaran yang diandaikan seperti lingkaran atau roda dari sebab dan akibat. Artinya, sebab yang satu timbul dari sebab yang lainnya. Oke, lama kali. Terlahir kembali merupakan siklus manusia setelah kematian, di mana kelahiran kembali yang tiada henti-hentinya berkaitan dengan kehidupan sebelumnya, namun tidak yakin dengan yang kekal serta hancurnya jiwa. Kelahiran ini berlangsung berulang-ulang, tidak berujung, lahir, menderita, mati, dan begitulah seterusnya. Hal inilah yang kemudian dikenal sebagai samsara. Ini nggak bisa ya. Sang Buddha adalah orang yang telah mengatasi penderitaan samsara dengan mencapai nirwana. Istilah ini lalu diterjemahkan sebagai kebangkitan atau pencerahan. Karena sekali Buddha telah mencapai nirwana, maka ia tidak lagi tutup pada samsara dan siklus tak berhenti. Setelah menjelajahi catatan Buddha tradisional, selanjutnya kita bisa bertanya mengenai keberadaan Buddha sebagai tokoh sejarah. Ya, kita sedang membicarakan Siddhartha Gautama, pendiri agama Buddha yang kemudian dikenal sebagai Buddha. Ada yang beranggapan bahwa ia hidup pada abad ke-5 sebelum Masehi. Kok setting? Beberapa sarjana, Buddha lahir Kok pada setting abad dong? ke-6 sebelum Kamu Masehi setting dong? atau mungkin pada awal Aneh. 624 sebelum Masehi. Peneliti lain percaya ia lahir bahkan kemudian hidup hingga akhir 448 sebelum Masehi. Serta beberapa umat Buddha percaya bahwa Buddha Gautama hidup dari 563 sebelum Masehi hingga 483 sebelum Masehi. Meski demikian, hampir semua sarjana percaya Siddhartha Gautama lahir di Lumbini, Nepal saat ini. Pada tahun 2013, para arkeolog yang bekerja di Lumbini menemukan bukti kuil pohon yang mendahului kuil Buddha lainnya sekitar 300 tahun. Ini memberikan bukti baru bahwa Buddha mungkin lahir pada abad ke-6 sebelum Masehi. Mengutip situs biografi, Gautama tumbuh sebagai putra seorang penguasa klan Shakya yang dilahirkan dalam keluarga kaya sebagai pangeran di Nepal saat ini. Meskipun tidak mudah, Gautama akhirnya tergerak oleh penderitaan dunia. Power lagi. Di tahun nggak bisa. 2003 saya hasilkan kalau nggak salah sekitar 17 miliar dan ini karena Nah, ini. saya jago baca masa depan prediksi. Oke, kan
Ini maksud saya bagaimana? Bukan kayak harus kayak Doctor Strange, pakai time stone, pengalaman Thanos enggak seperti itu. Tapi kalau kamu ngerti, kamu bisa baca masa depan. Nyala tuh. Oke. Ibu Siddhartha Gautama Coret. meninggal 7 hari setelah melahirkannya. Kemudian oleh orang suci, dia disebut akan menjadi raja atau pemimpin negara, atau akan menjadi pemimpin spiritual yang hebat. Apa tiba-tiba langsung mati? Melindungi putranya dari kesengsaraan dan penderitaan dunia. Sang ayah kemudian membesarkannya dalam kemewahan di semua istana yang dibangun oleh hidupnya. Tentu saja untuk melindungi anak tersebut dari pengetahuan agama, kesulitan manusia, serta dunia luar. Menurut legenda, ia menikah pada usia 16 tahun dan segera memiliki seorang putra setelahnya. Dari sini kehidupan pengasingan duniawi Siddhartha Gautama akan terjadi dari ke-16 lagi. Pangeran mencapai usia dewasa dengan sedikit pengalaman tentang dunia di luar tembok istana. Tetapi suatu hari ia berkelana dengan seorang kusir dan dengan cepat dihadapkan pada kenyataan kelemahan manusia. Pertama, dia melihat seorang laki-laki yang sangat kuat dan kusir menjelaskan bahwa semua orang tumbuh tua. Berkat pertanyaan-pertanyaan tentang semua yang belum pernah dialaminya, kemudian membawanya untuk melakukan lebih banyak perjalanan. Nah, pada perjalanan berikutnya, dia bertemu dengan seorang pria yang sakit, mayat yang membusuk, dan seorang petapa. Sang kusir menjelaskan bahwa petapa itu telah meninggalkan dunia untuk mencari pembebasan dari ketakutan manusia akan kematian dan penderitaan. Menyaksikan semua itu, siapa sangka keesokan harinya pada usia 29 tahun, dia meninggalkan kerajaan, istri juga putranya untuk memilih jalan yang lebih spiritual. Siddhartha Gautama bertekad untuk menemukan cara meringankan penderitaan universal dalam setiap perjalanannya. Pertama kali. Itu benar. Sebelum kelahiran Buddha, ada yang namanya Bodhisattva. Dalam ajaran Mahayana, seorang Bodhisattva mengambil sumpah tidak untuk masuk ke dalam nirwana sebelum semua mencapai sikap Buddha. Bisa dibilang bahwa Bodhisattva merupakan panutan semua umat Buddha. Bodhisattva mengorbankan diri membantu makhluk lain mendapatkan pencerahan. Dikenal dengan sifat waras asih, tidak egois, dan rela berkorban. Setelah jutaan kehidupan secara bertahap mengumpulkan kebajikan dan karma baik, sang Bodhisattva akhirnya lahir dalam apa yang pada tradisi Buddha dianggap sebagai hidup manusia terakhirnya, yaitu Siddhartha Gautama. Dan bisa dipungkiri bahwa kisah hidup Siddhartha Gautama tidak membentuk narasi tunggal yang tidak berulang. Ada banyak variasi dan kisah-kisah kehidupan serta ajaran Buddha berbentuk ringkasan yang Downloading ya. Paul Harrison, co-director Law Center for Buddhist Studies di Stanford kepada Life Science mengatakan sastra Buddhis sangat besar. Sebagaimana diketahui, pengetahuan mengenai Buddha hanya diperoleh melalui catatan yang ditinggalkan oleh para pengikutnya selama berabad-abad. Tidak ada konfirmasi independen dari hidupnya, sehingga fakta kehidupan sejarah Buddha sangat bergantung pada cerita legendaris. Menurut Harrison, adil untuk mengatakan bahwa Buddhisme memiliki lebih banyak kitab suci daripada tradisi agama lainnya. Mereka mentransmisikan semua itu dengan prestasi ingatan yang luar biasa. Kisah-kisah legendaris ini menggambarkan gambaran ideal sang Buddha. Namun, kisah-kisah itu kemungkinan besar mengandung inti kebenaran sejarah. Para sarjana itu pun setuju bahwa Buddha memang ada, namun tanggal dan peristiwa spesifik dalam hidupnya masih diperdebatkan. Siddhartha Gautama mencapai pencerahan spiritual dan menjadi Buddha, pendiri agama terbesar keempat di dunia. Ketika Gautama meninggal sekitar tahun 483 sebelum Masehi, para pengikutnya mulai berorganisasi gerakan keagamaan. Ajaran Buddha menjadi dasar bagi apa yang akan berkembang menjadi agama Buddha. Meskipun itu, beberapa cendekiawan tidak mengakui Buddhisme sebagai agama yang terorganisasi, melainkan lebih kepada cara hidup atau tradisi spiritual. Ketika meninggal di usia 80 tahun, dikatakan bahwa Siddhartha Gautama memberitahu murid-muridnya bahwa mereka tidak boleh mengikuti pemimpin kecuali untuk menjadi terang sendiri. Buddha tidak diragukan lagi merupakan salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah dunia. Ajarannya pun telah mempengaruhi segala sesuatu, mulai dari berbagai kebiasaan lain, sastra hingga filsafat. Entah di India maupun jangkauan yang merambat hingga ke penjuru terjauh di dunia. Lepas dari apapun agama hari ini, menurut kalian,
Hal menarik apa yang bisa dipelajari lewat acara kita? Halo, kok langsung mati? Aneh. Mati. This is Peter. He's working hard to clean up the coffee. Let's give him a thumbs up. Sister Cynthia is collecting more food for tonight's Okay. dinner. Hey, girls. Kita salin driver dulu aja deh. Oh, tekan. Nggak nyala tuh. Oh, tekan nggak nyala. Tombol. Tapi kalau cabut, tekan. Baru nyala. Adaptor. Oh, baru nyala. Oke, itu dulu aja. Kita salin driver dulu aja deh. Ini stuck begini aja nih, indikator. Ini indikator power nih, bukan hard disk. Stuck. Kok baterai, sorry baterai. Indikator baterainya error. Begini dulu, panas. Pas baterainya ya, kalau baterai tombol power nyala berarti baterainya itu bermasalah. Karena udah nggak ngisi lagi. Baterainya udah dicopot tuh. Coba nih, cabut, colok, tekan power, nggak nyala. Nyala tuh, nyala. Powernya nggak ada masalah man, baterainya nih bermasalah. Kalau dilepas baru bisa, kalau nggak dilepas nggak bisa. Oke, itu aja berarti udah. Tinggal driver udah gue copy ya, udah kita copy, tinggal diinstal aja karena ini driver ada yang belum lengkap. Berarti fix nih, baterai harus ganti. Suara ntar sama touchpadnya diinstalin dulu drivernya. Kalau dia begitu juga berarti fix touchpad sama soalnya yang bermasalah itu chipset biasa, chipset buat ngatur-ngatur hardware ya itu macam. Kalau dites ada baterai bagus sih, tes begitu masih begitu juga berarti fix chipset controllernya yang bermasalah ya. Ini drivernya Anissa answer dulu yang suara PGA agak lama. iPhone udah connect lama banget loadingnya. Soundnya nih yang matiin dulu ya, soundnya di drivernya. Soundnya kita matiin, kita hapus. Ini drivernya ada tapi nggak ada suaranya, mau atas dulu. Kita installin. Udah stop. Lagi stop. Ini yang buat HDMI.
ya. Ya. Oke, sekarang drivernya yang salin drivernya. Girl loading. Bluetooth touchpadnya banyak banget. Coba ya. Synaptic BlackBerry. Touchpad nih ya, tuh. Udah select all aja lah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Touchpad aja tuh ya. Kita install. Oke, tunggu aja.